Mari kita lihat di dalam kitab suci. Dikatakan pengorbanan semacam apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya lihat 3 versi. Samuel, Yesus, Paulus. Samuel di dalam kitab pertama Samuel ayat 15 berkata gini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yesus sendiri ngomong begini, memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus ngomong begitu. Dan yang terakhir Paulus berkata, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melihat apa yang diajarkan di dalam kitab suci, kalau kita ingin hidup lebih luhur, lebih mulia, kita harus apa? Kita harus mengubah cara pikir kita, cara bertindak kita, cara kita berbela rasa dengan pola hidup beriman. Sebagai seorang beriman, cara pandang kita, cara tindakan kita, cara merasa kita, maka harus seperti Bapa. Seperti Allah. Ini tuntutan. Maka di dalam Injil, Yesus benar-benar punya targetnya hebat banget untuk itu, untuk hidup kita. Hendaklah kamu kudus. Kenapa? Karena Bapamu adalah kudus. Jadi kita tidak pernah boleh hidup di dalam iman yang rata-rata. Alah, susahlah berkorban untuk orang itu. Susahlah memaafkan orang yang sudah seperti itu. Wes raisoh, gak bisa. Saya harus melakukan sesuatu yang berat. Itulah sacrifice. Itulah kekudusan. Itu membawa kekudusan. Maka bagaimana kita bisa meneladani lewat Yesus? Pertama, sewaktu Injil Lukas bercerita tentang Yesus di taman. Dia berdoa di taman apa? Getsemani. Dikatakan oleh penginjil Lukas, tetes-tetes darahnya seperti apa? Ngomong aja gak apa-apa. Tetesan-tetesan keringatnya seperti darah. Langsung dokter tahu, kebalik. Betul. Tetesan keringatnya seperti darah mengalir. Begitu ketakutan Yesus. Tetapi setelah berdoa begitu kusyuk, penuh ketakutan, apa yang dilakukan oleh Yesus bagus banget. Yesus dikatakan oleh penginjil Lukas apa? Dalam Lukas 22:45 ini akhir dari doa Yesus. Yesus bangkit dari doanya. Ia menyongsong, ia hadapi Yudas. Ia hadapi para imam-imam ahli-ahli Taurat yang mau menangkap dia. Dia bukan bersembunyi, tidak. Dia hadapi. Itu yang pertama. Jadi Yesus itu tidak takut dengan penderitaan. Dia menyongsong. Yesus tidak takut dengan pengorbanan. Yang kedua, apa yang terjadi waktu Yesus diolok-olok, waktu Yesus dicemoohkan, waktu Yesus ditampar, apa yang dilakukan oleh Yesus? Seperti Anda, Yesus diam saja. Anda sangat menghayati ya hidup Yesus rupanya ya. Kagum saya ini. Betul. Benar, Yesus diam saja. Dan ingat, Yesus tidak terbalik. Kalau kita kan bedakan kalau manusia, kalau kita diolok-olok, apa yang selalu kita katakan? Lakukan lagi.
buat pembelaan. Kita langsung cepat ingin ngebales. Misalnya status WA, kenapa sih kamu diam aja? Emangnya yang rame siapa? Gitu. Kamu kan yang nantang. Mah rame jadinya gitu ya. Yesus tidak, Yesus diam saja. Kenapa? Karena Yesus tahu dia menerima apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Ini caranya Bapa. Ini caranya Bapa untuk menyelamatkan saya. Ini caranya Bapa untuk membawa kekudusan kepada manusia. Maka Yesus diam saja. Taat. Dan ketiga, lihat pada saat Yesus menerima kesakitan, kepahitan dengan lapang hati, membuahkan pengampunan. Pada saat Yesus sudah dicambuki, sudah diludahi, sudah dipaku, kekerasan itu dia terima dengan lapang hati. Dan akhirnya membuahkan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yesus membuat sebuah kesaksian. Di dalam Injil Markus, perwira berkata, dia benar-benar anak Tuhan. Bahkan di dalam Injil Lukas, pria yang disalib bersama Yesus langsung sadar, kami ini berdosa. Yesus, kalau engkau nanti ke surga, bawa aku ke sana. Maka Yesus pada hari ini juga engkau akan berada di dalam kerajaan surga. Jadi saudaraku, bagaimana supaya kita menderita, menghadapi penderitaan, pengorbanan dengan penuh sukacita? Pertama, hidup itu bukan karena nasib, bukan. Oh, nasib saya dilahirkan seperti ini. Oh, nasib saya memang pastor sebagai orang yang selalu disalahkan. Oh, nasib saya selalu aja jelek terus. Saya itu selalu ketimpal mara bahaya terus. Itu sudah nasib. Tidak ada. Manusia hidup bukan karena nasib. Manusia hidup karena apa? Berani. Punya iman, percaya. Yang kedua, begitu banyak dalam kehidupan hal-hal yang tidak seperti yang kita kehendaki. Namun kalau itu terjadi, jangan banyak omong. Jangan banyak tanya pada Tuhan. Jangan cerewet. Nanti Tuhan berkata, bawel lu. Tolong, di saat Anda menderita, seperti Bunda Maria pula, dia masukkan ke dalam hati, menerima. Karena pada saat penderitaan itu diterima, Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan rahmat untuk bisa berdamai dengan Tuhan.